Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Biologi dengan judul Kemampuan Berpikir Logis dengan dosen pengampu Bapak Ajuhanda MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota, yaitu Ibnu Ubaidillah, Firhan Rufaizi, Nagiana Misirani, Melani Azizah, Amelia Sundari, Siti Nurhamatia Azizah, dan Siti Hasna Nur Mukminah. Mari kita simak video presentasi dari kami. Pengertian berpikir logis. Menurut Putri LL, mendefinisikan berpikir logis merupakan proses penggunaan penalaran secara konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan, permasalahan, atau situasi yang melibatkan pemikiran logis, mengharapkan struktur hubungan antara fakta-fakta, dan menghubungkan penalaran yang bisa dipahami. Selanjutnya, yaitu karakteristik kemampuan berpikir logis. Menurut Tabilan Capi, karakteristik dari kemampuan berpikir logis ialah menalar proporsi, menalar kombinasi, menalar probabilistik, menalar korelasi. Selanjutnya, yang pertama di sini ada penalaran proporsional, yaitu kemampuan dalam menentukan dan membandingkan rasio. Yang kedua, ada pengendalian variabel, yaitu kemampuan merencanakan, mengimplementasikan, dan menginterpretasikan suatu inferensi. Yang ketiga yaitu penalaran probabilitas, yaitu kemampuan dalam menginterpretasikan data yang diperoleh berupa besarnya kemungkinan terjadinya suatu kemungkinan. Yang keempat yaitu penalaran korelasional, yaitu kemampuan dalam menentukan apakah data atau variabel saling berhubungan atau tidak. Yang terakhir yaitu penalaran kombinatorial, yaitu kemampuan dalam menentukan kombinasi dari suatu kejadian. Untuk kemampuan berpikir logis ini ada 3. Yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Dan yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Dan yang ketiga, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan dengan induksi matematik. Selanjutnya yaitu membahas indikator untuk mengukur kemampuan berpikir logis. Selanjutnya yaitu indikator untuk mengukur kemampuan berpikir logis menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menguraikan fakta dari suatu masalah. Yang kedua, memilih gagasan yang tepat. Dan selanjutnya mengidentifikasi dan memeriksa hubungan antar hal dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya memeriksa dan menyelidiki masalah dari setiap sudut perspektif yang berbeda. Selanjutnya mengikuti masalah dengan pola tertentu. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu indikator kemampuan berpikir logis, kemudian disederhanakan dalam beberapa deskriptor dalam soal-soal tes potensial akademik. Nah, yang pertama itu tes yang di dalamnya melibatkan beberapa deskriptor, yaitu yang pertama tes pola gambar. Nah, jenis soal ini adalah tes spasial atau gambar. Tes ini berfungsi untuk mengukur daya logika ruang seseorang. Beberapa bentuk soal tes spasial atau gambar ini antara lain padanan hubungan gambar, segi gambar, pengelompokan gambar, bayangan gambar, dan identifikasi gambar. Nah, untuk yang kedua yaitu pola bilangan atau abjad. Nah, tes ini sesuai namanya yaitu tes pola bilangan atau abjad. Ini berfungsi untuk mengukur kecerdasan seseorang dalam bilangan angka. Tes ini akan mengukur seberapa kamu berpikir terstruktur dan logis matematis. Beberapa bentuk soal tes angka ini antara lain yaitu hitungan, seri angka atau seri huruf, logika angka, dan angka dalam cerita. Nah, yang terakhir yaitu bentuk soal analogi dan soal cerita. Tes ini berfungsi untuk mengukur kecerdasan seseorang dalam kata-kata dan bahasa. Beberapa bentuk soal ini antara lain yaitu persamaan kata, bisa lawan kata, juga
pandanan hubungan kata dan pengelompokan kata. Komponen berpikir logis. Yang pertama, pengertian atau konsep. Pengertian adalah hasil penangkapan dari inti suatu objek. Istilah ini mengerti berarti menangkap inti sesuatu, sedangkan memiliki pengertian berarti memiliki tangkapan terhadap suatu objek. Yang kedua adalah keputusan atau description. Keputusan dalam logika diartikan sebagai aksi manusia dalam dan dengan mana ia mengakui atau memungkiri suatu hal tentang hal lain. Yang terakhir yaitu penalaran atau reasoning. Penalaran adalah suatu proses rangkaian kegiatan budi manusia untuk sampai pada suatu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih pendapat yang telah diketahui. Nah, ketiga komponen ini dalam berpikir logis tersebut bisa diwujudkan melalui dua cara, yakni melalui teknik deduktif dan teknik induktif. Keduanya merupakan teknik bernalar yang sama-sama menghasilkan keputusan. Kaitan antara komponen berpikir logis. Dari ketiga komponen yang telah dijelaskan harus saling berkaitan terutama dalam proses berpikir atau menyimpulkan. Sebab dalam proses penyimpulan tersebut antara lain harus ada pendapat yang diasumsikan, diakui kebenarannya dan sudah diketahui atau sudah terbukti. Jadi, ketiga komponen berpikir logis yaitu pengertian, keputusan, dan penalaran harus saling berketerkaitan khususnya dalam proses melakukan penyimpulan untuk memperoleh konklusi. Prinsip-prinsip dasar berpikir logis yaitu ada dua, diantaranya prinsip primer dan prinsip sekunder. Prinsip primer. Di antara prinsip primer itu terbagi lagi dengan 4 prinsip, yang dimana prinsip pertama yaitu prinsip identitas. Prinsip ini merupakan prinsip kesamaan yang berbunyi suatu benda adalah benda itu sendiri dan bukan yang lain. Kedua, prinsip kontradiksionis. Prinsip ini merupakan prinsip pertentangan yang berbunyi suatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan benda yang lain pada waktu yang sama. Prinsip ketiga yaitu prinsip terti eksklusi. Prinsip ini merupakan prinsip jalan tengah yang berbunyi segala sesuatu harus positif atau negatif. Dan terakhir yaitu prinsip rasionis suffisionis, yang dimana prinsip ini merupakan prinsip cukup alasan yang berbunyi adanya suatu pastilah ada alasan cukup yang menyebabkan suatu itu ada. Prinsip dasar berpikir logis terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada prinsip primer, kemudian yang kedua ada prinsip sekunder. Prinsip primer adalah prinsip dasar yang berlaku untuk segala sesuatu dan tidak bergantung kepada yang lain. Berbeda dengan prinsip primer, prinsip sekunder adalah turunan dari prinsip dasar berpikir logis primer. Prinsip sekunder meliputi beberapa prinsip, diantaranya yang pertama ada prinsip komprehensi, ialah suatu prinsip yang melihat sudut isinya. Berdasarkan sudut isinya, prinsip komprehensi terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada prinsip kesesuaian atau prinsipum convenienti, ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bila ada suatu hal yang sama, di mana salah satu di antaranya sama dengan hal yang ketiga, maka yang lain juga sama dengan hal yang ketiga. Misalnya, jika S sama dengan M, kemudian M sama dengan P, maka hasilnya S akan sama dengan P. Kemudian, prinsip ketidaksesuaian atau prinsipum inconvenienti ialah suatu prinsip yang menyatakan bila ada dua hal yang sama, kemudian di mana salah satu di antaranya berbeda dengan hal yang ketiga, maka yang lain juga berbeda dengan hal yang ketiga. Misalnya, jika S sama dengan M dan M tidak sama dengan P, maka
hasilnya S akan tidak sama dengan P. Selain dilihat dari sudut isinya, prinsip sekunder juga bisa dilihat dari sudut luasnya, atau yang kita kenal dengan prinsip ekstensi. Prinsip ekstensi dibedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada prinsip penerimaan atau prinsipum dictum di omni, ialah suatu prinsip yang menyatakan apa yang secara universal berlaku bagi seluruhnya juga berlaku bagi sebagiannya. Yang kedua ada prinsip penolakan atau yang kita kenal dengan prinsipum dictum di nullo, di mana suatu prinsip yang menyatakan apa yang secara universal tidak berlaku bagi seluruhnya juga tidak berlaku bagi sebagiannya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai pentingnya memiliki kemampuan berpikir logis. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir logis antara lain yang pertama ialah dapat berpikir dengan tepat sehingga mampu mengambil suatu tindakan dengan tepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, membuat pola pikir menjadi lebih tajam dan berkembang sehingga mampu menganalisis permasalahan secara runtut dan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan lebih objektif. Yang keempat, dapat membedakan pemikiran yang keliru. Dan yang kelima, mampu berpikir secara rasional, kritis, dan juga lebih koheren. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai kemampuan berpikir logis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.